nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, Dia disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Oh, gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan. Surga dinyatakan, belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Yesus Tuhan yang bangkit hancurkan kuasa maut. Yesus Tuhan yang hidup bertata selama-lamanya. Gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan. Surga dinyatakan, belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar. Sorak haleluya, ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba. Oh, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Dengan jiwa dan pengharapan selalu serahkan untuk bersama-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Ajar kau Tuhan, aku
semuanya, peran papi itu menurut aku paling penting karena menginspirasi aku banget untuk menjadi kepala keluarga itu bukan sesuatu hal yang mudah, tapi papi bisa memanage untuk menjadi kepala keluarga yang baik. Momen-momen yang terkesan itu buat aku kalau papi lagi nyanyi-nyanyi walaupun suaranya fals, tapi akhir-akhirnya kita bisa ketawa sebagai satu keluarga. Kalau kamu gimana, Mai? Peran papi di hidupku adalah papi adalah perawat yang baik, pendidik yang baik untuk keluarga. Dan walaupun kita nakal, papi masih bisa sabar untuk merawat kita. Momen-momen yang aku paling ingat adalah pas papi merawatku dengan baik. Ayah hidup papi! Yes, children are a heritage from the Lord, and their offspring is the reward for Him. Saya mengucap syukur di momen Father's Day ini kita bisa berkumpul bersama di acara online ini, dan saya berharap setiap ayah-ayah terus diberkati untuk kita terus bisa memelihara anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita menjadi satu offering buat kehidupan kita ketika kita nanti dipanggil untuk memenuhi panggilan kita. Dan hari ini adalah Father's Day. Saya ucapkan Happy Father's Day to all the church. Dan hari ini kita akan menerima kabar baik dari the father of IFGF, Pastor Jimmy Untoro, will give us the word of strength of fathers. Di momen ini, mari kita sambut semua, dan happy Sunday, enjoy the service, God bless you. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda dalam ibadah IFGF online dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia or wherever you are. Dan saya percaya bahwa ibadah hari ini, pujian penyembahan telah memberkati kita semuanya. When we lift up the name of Jesus, saat kita meninggikan nama Yesus, Dia akan membawa banyak orang datang kepadanya. Dia akan memenuhi setiap hati Anda dan saya, dan juga di setiap rumah tangga demi rumah tangga. Dan saya berdoa biarlah ibadah hari ini ibadah yang istimewa. We all celebrate fathers, merayakan Father's Day. So, make sure you hug your fathers, hug papi Anda, ayah Anda, dan berikan kasihmu kepada dia, memberikan encouragement bersama-sama. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati setiap ayah pada hari ini. Yuk kita ambil Alkitab kita deklarasikan, karena saya percaya apapun yang kita ucapkan di hadapan Tuhan, Allah akan melakukannya dengan kekuatannya. Are you ready, church? Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciple. Hari ini adalah hari yang istimewa karena kita akan bersama-sama membicarakan khusus tentang papa atau papi. The whole world merayakan Father's Day. That's in the midst of COVID-19 2020. Papa, ayah di tengah-tengah krisis, ini nggak gampang sih untuk menjadi ayah di tengah-tengah ketidakpastian. But I believe firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita semuanya. In the midst of crisis, kita menyadari para pria tidak biasa dengan ketidakpastian, karena semua pria maunya hal yang pasti. Semua pria tidak biasa dengan ketakutan. Most men don't fear, right? Atau saat ini Anda dan saya di rumah saja. Mana ada sih pria yang mau di rumah? Itu kan pria yang dirumahkan, konotasinya negatif. Tapi saat ini selama beberapa minggu ini, sudah hampir 3 bulan kita di rumah saja. Ayah, papa juga boleh menjadi guru bagi anak-anakmu. Atau mungkin ada dalam rumah Anda di mana para ayah berantem sama guru anak-anak Anda.
alias istri Anda yang ngajarin anak kita di rumah. Thanks God, anak saya sudah selesai college, ada di Washington DC. Tapi saat ini pun saya juga mengalami sedikit hal-hal yang gak biasa, berdua bersama istri saya, yang mau gak mau menjadi asisten dia, atau bahasa yang kita nggak suka, pembantu istri. Karena ya bantuin lah ya, istri udah masak, kadang-kadang kita bantuin cuci piring. Thanks God, kadang-kadang istri saya nggak mau saya bantuin cuci piring. Tapi teman-teman ya, saya dijadikan asistennya, ambilin ini dong, ambilin itu dong, ambilin ini dong, ambilin itu. You know that, saya percaya bahwa saat-saat ini saat yang tidak mudah, tapi hari ini spesial. Saya ingin para papa boleh ambil napas dalam-dalam. Take a deep breath and just say, wow, today the whole world celebrate of me. Father's Day 2020. Saya akan berbicara sebuah topik yang sederhana, mudah-mudahan menguatkan kita semuanya, yaitu a good fathers are made, not born. Bapak yang baik dibentuk, dibuat, tidak lahir. Ini adalah topik yang akan kita bahas bersama-sama ya. Saya sering katakan bahwa jadi cowok itu gampang, tinggal jebrul lahir. Ya by gender, kamu laki atau perempuan. Gampang sih untuk menjadi cowok. Tapi untuk menjadi pria atau menjadi ayah, ini yang gak gampang. Takes a lot of process di dalam hidup kita. Ini tidak sekedar untuk mereka yang sudah menikah, tapi bagi para jomblo yang ingin menjadi a good fathers, ya kan? Someday Anda akan menikah, Anda juga akan menjadi bapak. Mungkin hari ini Anda dan saya punya hubungan yang kurang baik dengan ayah Anda. My prayer, biarlah hari ini Anda boleh mengalami breakthrough. Seperti dalam video tadi teman-teman kita, there's no such a perfect dad sih, termasuk saya. Saya juga bukan hamba atau gembala yang sempurna. If you don't believe me, ask my wife, ask my daughter Stacy. I'm not a perfect dad. But again, hari ini saya ingin berbicara untuk menguatkan Anda. A good fathers are made and not born. Number one, kita tahu bahwa sebagai good fathers, Anda ingat nggak ada seorang yang hidupnya kaya raya, diberkati dengan luar biasa, tapi saleh, namun mengalami penderitaan. Semua tahu? Pasti Anda tahulah ya, Ayub ya kan. Dalam bulan-bulan ini God Faith, Yakobus juga mention lagi sih guys. Yakobus mengingatkan kita tentang seorang yang bernama Ayub ini. Saya juga terkejut. Dalam Yakobus 5 ayat 11 dikatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang ada pada akhirnya, disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. So Yakobus ini sebagai imam, sebagai gembala di Yerusalem, dia mengajarkan kita, lihat tuh Ayub itu ya, ceritanya dikutip kembali oleh Yakobus sendiri. A good fathers. Bagi saya, kalau kita nanti pelajari kitab Ayub, kehidupan daripada Ayub ini, gimana sih untuk menjadi a good fathers? Apakah kita mencukupi keluarga kita dengan begitu banyak US dollars? Bisa yes, bisa no. Apakah kita kerja mati-matian? Remember, selalu kita katakan for the sake of my family. Seringkali itu adalah mitos-mitos sih teman-teman. Tapi saya ingin mengingatkan kepada kita kembali, a good fathers dikatakan choose to love and lead his family. Ayah yang baik memilih untuk mencintai dan memimpin keluarganya. Nah, kalau kita ngelihat Ayub ini adalah ayah yang boleh dikatakan sebagai imam sih. So you not just provide kebutuhan keluarga kita, tapi seorang ayah yang baik, a good father, dia mempunyai pilihan untuk mencintai dan memimpin keluarganya. Many men for sure love
the family, tapi seringkali tidak mau memimpin keluarganya, apalagi hal-hal yang rohani mungkin ya, yang mama aja deh dan sebagainya. Ingat seringkali statistik mengatakan pada waktu umur 1 sampai 4 atau 5 itu moms as instructor. Tapi pada waktu umur 5 tahun dan seterusnya, the fathers come into the pictures untuk memberikan cintanya dan sekaligus memimpin. Of course dibantu oleh istri kita lah ya. So teman-teman, kita bisa lihat bahwa Ayub ini adalah contoh prototipe bagi seorang ayah yang melakukan kehidupannya sebagai imam. Kita lihat dalam Ayub pasal pertama ya, kita baca bersama-sama. Perhatikan ayat yang ke-5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka, memanggil anak-anaknya. Ini luar biasa, anaknya Ayub itu 10. It's a big family, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Jadi mereka ini keluarga yang suka party ya kan, suka makan, suka hang out, just enjoy a good time as a family party. Tapi setelah selesai, dikatakan keesokan harinya Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak sejumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi a good father choose to love and lead the family dengan bertindak sebagai imam. Jadi imam itu bukan tugas gembala sidang, imam bukan tugas para pastors, apalagi saat ini kita work from home, worship from home. Saya ingin dorong, saya ingin encourage, I call forth, saya memanggil kepada para pria, para suami untuk menjadi imam. Choose to love and lead your family. Nah, Ayub ini sederhana. Dia nggak marah-marah. Dia bukan tipikal father yang memberikan legalistik sangat kenceng. Ini anak-anaknya pesta ya, dia kelihatannya santai-santai aja tuh kelihatannya. Dia nggak terlalu worry, maybe I don't know, itu nggak, Alkitab nggak mengatakan secara jelas, secara detail. Tapi yang jelas, Ayub setelah lihat anak-anaknya pesta, setiap hari dia membawa korban. Dia berdoa, dia mendoakan, bangun pagi mempersembahkan korban bakaran, dan dia pikir siapa tahu anakku berdosa. Jadi fathers, saya ingin ajak untuk kita ambil waktu. Para ayah, ayo kita boleh bersyafaat buat anak-anak kita, bersyafaat buat keluarga kita, mendoakan atau ajak berdoa bersama-sama. Lalu juga tidak sekedar kita sebagai imam di rumah bersyafaat melulu, tapi saya selalu mengatakan investasi rohani itu penting, teman-teman. Para ayah, investasi rohani kepada anak-anak kita, kepada istri kita. Go back to the Bible, ajak untuk setiap minggu kalau mau, atau setiap hari tergantung daripada kebutuhan Anda atau waktu daripada setiap rumah tangga demi rumah tangga, para ayah demi ayah. Ayo kita investasi rohani. Investasi rohani itu nggak sekedar ngajari firman lalu mengkhotbahin terus, tidak, tapi kita menjadi teladan, atau saya katakan selalu investasi waktu, investasi pribadi kita. Ingat, ayah itu adalah pahlawan bagi anak putranya, tapi dia juga sebagai kekasih pertamanya bagi putrinya. So that remember, you are the hero for your son and then the first love of your daughter. Maka itu setiap ayah harus membuat pilihan untuk mencintai dan memimpin daripada keluarga kita bersama-sama. Tuhan mau ayah itu sebagai keluarga memimpin rumah Anda, dijadikan I care, small group, itu ya, mesbah doa di dalam hidup kita. Setiap kita punya, saya sendiri punya kebiasaan kalau kecil dulu setiap hari. Tapi saat ini karena anak saya ada di luar negeri, paling tidak setiap hari saya selalu FaceTime, berdoa.
Lalu setiap seminggu sekali selalu mendiskusikan, at least diskusi dari apa yang Tuhan katakan kepada saya, firman bersama dengan istri saya, teman-teman. So I encourage you untuk para ayah ini, ayo mulai mencintai dan memimpin keluarga Anda. Perhatikan teman-teman bahwa seorang anak akan menjadi tumbuh dewasa dengan baik kalau ayahnya itu memberikan cintanya dan juga memimpin dalam keluarganya. Kalau si ayah itu boleh menjadi imam, anak-anak Anda statistik mengatakan akan mempunyai kehidupan atau perilaku yang jauh lebih baik. Secara psikologi dikatakan bahwa kalau ayahnya itu proaktif dalam cintanya dan memimpin dalam keluarganya, biasanya anak-anak Anda akan lebih baik secara emosional, secara sosial. Anak Anda biasanya lebih smart, lebih pinter dalam edukasi, dalam pendidikan itu. Anak Anda lebih sukses di dalam pekerjaannya nanti pada waktu dia telah bekerja. Dan yang terakhir seringkali dikatakan bahwa anak Anda akan mempunyai perkawinan yang langgeng seperti Anda dan saya. Dan saya tahu bahwa belum tentu kita semua adalah perfect fathers, termasuk saya. But today, ayo kita belajar. I want to choose to love and to lead my family. Saya tidak bisa lupakan pengalaman-pengalaman saya bersama anak saya Stacy. You know, kalau Father's Day seperti ini biasanya dia menuliskan kata-kata kepada saya. Saya punya buku diary, ini judulnya Dad itu ya, ditulis oleh anak saya Stacy. Setiap hari Bapak dia selalu menuliskan, dan saya nggak pernah buang ini, saya simpen, I treasure. You know, Daddy, misalnya dia dikatakan nih waktu saya umur 52, "Hi Daddy, first of all happy birthday. I cannot believe you are actually so old, Dad. Hey, but you are forever young at heart. I'm so proud that I have a dad like you." Bla 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 bla. Ini koleksi yang seringkali menguatkan saya di saat saya down, di saat saya merasa I don't think I'm a good enough. I don't think I'm a good father. I don't think I'm a good husband. Setiap kita ada masa-masa down-nya, ada masa stresnya. You know, tapi kata-kata daripada anak saya ini menguatkan. Saya encourage Anda untuk mempunyai diary bersama dengan anak Anda. Ya, kebetulan anak saya seorang putri, dia senang menulis mungkin ya. Saya nggak tahu kalau anak cowok itu gimana ya. Tapi dia tuliskan nih, "Dad, oh dear daddy, you know, I wrote this thing with all of my heart." Dia katakan, "This is from your butterfly princess who suka lupa, males mandi." Ini waktu dia umur 12 atau 13 itu ya. "Thinking about you, Dad." Waduh, kacamatanya yang mana? Ini lebih bagus ya. Sampai kadang-kadang aku ngomong sama kamu, "Dad, capek deh," gitu ya. "But Dad, you are awesome, generous, inspirational, bold, crazy, loving, dreamer, special. You know, something that always remind me of you, Dad. Stick, bicycle, pulpit, PowerPoint, BlackBerry." Masih ingat zaman dulu BlackBerry itu ya. "Our memories." Ini dia tulis, saudara. Oktober 7, 2008 di Paris, Rhine River itu ya. Wow. Wah, kalau baca ini maybe I can cry, you know. Saya nggak bisa lupakan kita berdua. Saya punya date waktu itu dia umur 13. She's no longer kid, but she turned into teens itu ya. Istri saya di hotel, saya berdua dating di cruise itu kurang lebih 3 jam. Kita ngomong dari A sampai Z tentang seks, tentang ciuman, tentang nanti future husband dan sebagainya. Lalu setengah jam sebelum cruise berakhir, saya kasih dia satu cincin namanya purity ring. Saya kenakan kepada anak saya Stacy, lalu dia lihat saya, lalu saya lihat dia, lalu dia hampir mau mengeluarkan air mata karena kita bicara purity. Stace, make sure this a purity ring. Kamu simpen, kamu pelihara kekudusan kamu, kevirginitias kamu, keperawanan kamu, kamu serahkan nanti kepada suami kamu. Lalu dikatakan, "Yes, Dad," itu ya. Lalu pada waktu terakhir dia katakan, "Pak, gimana if I don't make it?"
Waktu dia ngatakan, "Pak, kalau aku nggak make it gimana?" Saya nggak bisa jawab, mungkin 1-2 menit. Lalu saya pandang dia pandang saya. "You know, Stace, kalau sampai you gagal, kamu berikan cincin itu balik kepada Papa." Lalu saya hug dia, "And yet kamu masih putri Papa seumur hidup kamu." You know guys, dia langsung hug saya erat-erat. Dia katakan, "Pak, bisa nggak you do it again di depan teman-teman saya SPH?" You know, itu adalah pengalaman yang tidak bisa saya lupakan. Dia tuliskan ini teman-teman. You know, a memory with others, trips to Vietnam, trip ke hanya 10 jam nungguin aku untuk di Disneyland, padahal ride-nya hanya 1,5 menit. Kalau summer ingatkan ke Disneyland ngantrinya ya mungkin 3 jam sih, tapi bagi saya udah hampir 30 jam tuh itu ya. At the end of the day saya juga nggak berani naik, tapi dia begitu semangatnya itu ya. Dia menuliskan ini teman-teman, you know, "You are the stylish daddy, LOL. Our traditions, every time we pray together, have dinner dates." Istri saya selalu mengajarkan saya, "Why don't you go out, both of you?" Karena saya cuma punya 1 putri. You know, saya bisa on and on, tidak ada selesainya. And this is a memory yang membuat saya punya pemikiran, punya story yang tidak bisa dihapuskan. Bersama dengan putri saya, "It's all about you." Dia menuliskan, you like being photographed." Lalu dia tuh, "Yes, kamu sukanya itu, Pak. You keep a diary buat apa coba?" No, dia tahu saya jarang sekali pegang diary kecuali diary-nya daripada dia. You know, it's on and on. Listen, setiap kita perlu mempunyai story demi story dengan anak-anak Anda. Kalau belum, yuk choose to love and lead your family bersama-sama. Again, no perfect dads. Mungkin Anda canggung memulainya, tapi di tengah-tengah 3 bulan kita di rumah saja ini, let's start. Yuk kita mulai bersama-sama itu ya. Listen, para papa, ada hal-hal yang anak-anak kita perlu dengarkan dari mulut kita. Ambil contoh ya, anak Anda perlu mendengar papi berdoa. Jadi anak Anda ingin dengar papa saya berdoa atau enggak. Anak Anda juga ingin dengar permintaan maaf dari sang papa kepada anak-anaknya. Seringkali papanya salah, diem saja. Mohon maaf, kadang-kadang kalau kita dari background tertentu, kita nggak boleh minta maaf. Kita orang tua yang minta maaf selalu yang muda, yang kecil. It's not true. Alkitab mengatakan para ayah, para papa juga perlu minta maaf. I did many time when I say something wrong or I act something bad toward istri saya atau kepada anak saya. Again, anak Anda lebih ingin mendengarkan bahwa kata-kata Anda, kamu itu lebih penting daripada pekerjaan papa. You say it genuinely, dengan kejujuran, dengan otentik dalam perkataan yang keluar dari hati dan pikiran Anda. Para anak-anak Anda juga ingin dengar let's play, itu ya. Jangan dikit-dikit selalu systematic plan. Let's play. Sometimes kalau saya keluar holiday, saya katakan I don't want to have a plan ya. Let's just flow, mau bangun jam berapa, don't buat plan dan sebagainya. Anak-anak Anda ingin dengar kata-kata dari papanya, let's play, you know. Anak-anak Anda juga ingin dengar, you know, papa accept you the way you are. Jangan jadikan anak kita robot, suruh ikut langkah-langkah kita. So a good father choose to love and lead the family dalam kehidupan kita semuanya. So yang kedua, a good father choose to live by faith. Ayah yang baik memilih untuk hidup dengan iman. Ini cerita Ayub ini saya bayangkan seperti para ayah saat ini in the midst of COVID-19. You know, ayah yang baik memilih untuk hidup dengan iman, bukan hidup dengan shortcut, bukan hidup yang semau gua. Ayub ini contoh yang kita bisa jadikan teladan, memilih hidup beriman walaupun di tengah badai, walaupun di tengah-tengah penderitaannya masih berjalan itu ya. Bagi saya Ayub ini imannya
TOP sih, a living faith, holistic faith, iman yang utuh, iman yang disertai dengan perbuatan, bukan iman omdo. Kita telah belajar banyak selama 2 bulan ini ya. Listen, a great faith with a great pain, iman yang gede dengan penderitaan yang gede. That learn from Ayub. He choose to live by faith. Dia tidak melihat lingkungannya, dia tidak melihat keadaannya. Bayangkan, bagi saya Ayub ini begitu dahsyatnya ya. Dalam 1 hari malapetaka datang bertubi-tubi. Mulai daripada dombanya dirampok, keledainya, semuanya, sampai yang terakhir anak-anaknya sendiri meninggal. I cannot describe with a word. Saya nggak bisa menceritakan dengan sebuah perkataan. Mungkin kalau dalam dunia saat ini mudah sekali Ayub ini dihakimi. Ya pasti Ayub hidupnya nggak bener lah ya. Pasti ini papahnya nyeleweng lah ya. You know. Tapi listen, Ayub ini dikatakan seorang ayah yang saleh. You know, dia mendeklarasikan sebuah deklarasi yang begitu menggetarkan hati saya pribadi. Setelah dia mendengar bujangnya katakan, anak-anakmu semua mati, semua barang-barang kamu, harta kamu habis in just 1 second. The tsunami dalam hidup Ayub. You know what Ayub said? Dia katakan dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-20, maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. I don't know. Kalau saya mungkin maybe I cannot make it. I don't know about you. Tapi honestly, hari ini saya juga belajar. Waktu saya membaca ini dalam minggu-minggu ini, saya sempat confused, saya sempat, kau ada ya orang seperti ini. Dengan kemurahan Tuhan, nanti saya mau kalau di surga kelak ingin kenal Master Ayub. Mungkin namanya nggak beken ya guys ya. Kalau mau nama beken kan Joseph, David, lalu Elia, Ayub, Yub, atau Job, rasanya nggak keren sih. But again, ini Alkitab menuliskan, bahkan James mengutip, kalau iman dia nggak mengatakan memang sih Abraham itu bapak iman, tapi di tengah COVID ini Ayub is the best. He choose to live by faith. Dia nunjukkan deklarasinya luar biasa. Bayangkan setelah deklarasi memang 35 pasal is all question. Question yang benar Ayub, bahkan sampai istrinya sendiri. Itu istrinya, bayangkan saudara, ayat pasal kedua ayat 9. Istrinya tanya, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Istri yang dia cintai, istri yang telah mengalami prosperity bersama suaminya, masa-masa jaya, tapi pada waktu mungkin menghadapi COVID lalu suaminya down, habis semuanya. Istrinya ngomong, udahlah curse God and die. Kalau bini Anda ngomong begitu bagaimana teman-teman? Para istri mohon maaf, I hope Anda bukan seperti istrinya Ayub. Tapi Ayub ini gak merenung. Ayub langsung mentengking, menghardik istrinya. Tetapi Ayub berkata kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Jangan perang dulu teman-teman, para ayah. But sometimes wife juga mengalami stres. Kadang-kadang istri juga stres. But this time of this moment,
momen COVID ini kita tidak menyalahkan satu dengan yang lain. Karena ini ceritanya the God of universe, kadang-kadang Allah yang memiliki universe ini seolah-olah entertains with the audience. Setannya audience yang ngomong, coba kayak Ayub kamu nggak berkati, coba kalau anak-anaknya kamu ambil, coba. Nah Tuhan katakan go ahead, cuman you cannot touch his soul. Ya kan saudara, ini adalah peristiwa yang Anda bisa pelajari nanti dalam apologetic untuk kita belajar why the righteous must suffer. Ya kan? Kenapa orang saleh harus menderita? Anda jangan takut, penderitaan itu bukan hukuman, tapi penderitaan adalah bagian untuk Anda dan saya bisa menjadi to be like Jesus. Gak ada pilihan lain. Orang guru kita mengalami penderitaan, masa kita tidak? A good fathers are made and not born. Yang pertama, a good father choose to love and to lead the family. A good father choose to live by faith. Yang terakhir, dengan cepat saja saya ingin katakan kepada kita semuanya, a good fathers, a good fathers will be blessed by a perfect fathers. Ayah yang baik akan diberkati oleh Bapa yang sempurna. Nobody on this earth, Anda akan menjumpai Bapa yang sempurna kecuali Bapa di sorga. He is our heavenly Father. Dia adalah Bapa yang sempurna bagi Anda dan saya. Nah kalau kita lihat ini sesuatu yang luar biasa. Perhatikan di dalam Ayub yang terakhir ya, Ayub pasal ke-42. Dalam Ayub pasal ke-42 ayat yang ke-10. Setelah dia mengalami proses iman yang diuji, ditentang, dihina, diolok-olok oleh sahabatnya, tapi at the end of the day Tuhan membuat decision. Karena a good father will be blessed by a perfect father. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ini luar biasa. A good father will be blessed by a perfect father. Dikatakan diberkati 2 kali lipat. Ayub before and after, kalau Anda bayangkan, before 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Setelah dipulihkan 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Sebelum mengalami penderitaan 7.000 domba. Setelah dipulihkan 14.000 domba. Sebelum dipulihkan waktu penderitaan 3.000 unta hilang. Setelah dipulihkan 6.000 unta dikembalikan, 500 lembu hilang, 1.000 lembu dikembalikan, 500 keledai hilang, 1.000 keledai dikembalikan. This is the perfect fathers. Ini adalah contoh Bapa Surgawi yang ingin memberkati para papa yang memilih untuk mencintai dan memimpin keluarganya menjadi imam. Seorang papa yang baik yang memilih untuk hidup dengan iman, a great faith, walaupun mengalami a great pain. Gak cuma berkat-berkat jasmani saja. When the perfect fathers bless you, berkatnya gak dihitung dengan jasmani rohani, tapi dikatakan berkat bagi a good fathers from the perfect fathers. 4 generasi. Perhatikan ayat 16. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umurnya. 4 generasi berkat. This is my prayer untuk saya, untuk Anda. Bapak, anak, cucu, cicit. Bayangkan saudara. Alkitab mengatakan Ayub itu hidupnya 140 tahun. An old man, tapi Alkitab mengatakan full of days. Penuh dengan hari-hari. Penuh dengan memori demi memori. Penuh dengan kebenaran demi kebenaran. Ayub. Today we celebrate you, fathers.
Hari ini we celebrate you, pria jomblo yang one day juga akan jadi bapak. Ayo, choose to love and lead your family. Choose to live by faith. When you do this, Alkitab mengatakan the perfect fathers will bless you double dan bahkan sampai 4 generasi. So my prayer for you today, fathers, where are we now? Kita ada di mana saat ini? Kita berada di mana? My prayer for every one of you. Doa saya buat Anda, biarlah setiap bapak hari ini boleh dipulihkan, dibangkitkan oleh Tuhan kita. Saya ingin mengajak para papa, para bapak boleh berdiri dimanapun Anda berada, di living room Anda, di rumah Anda. Lalu para istri, anak-anak bangkit berdiri bersama-sama. Give your father a hug and then kita berdoa bersama-sama. Give them a big hug. Daddy, we just want to celebrate you. We just want to honor you. Happy Father's Day. Lalu Anda doakan bersama-sama. I want to pray for every dad. Saya berdoa untuk para pria. Saya berdoa untuk para istri, anak-anak. Supaya dalam rumah Anda, Tuhan bangkitkan imam-imam. Not perfect, but imam-imam yang adalah ayah, papi Anda. Saya berdoa biarlah hubungan ayah akan dipulihkan dengan anaknya. Sesuai dalam kitab Malaiki, hati bapa kembali kepada anaknya, hati anak kembali kepada bapaknya. And today I pray that every fathers, seluruh jemaat IFGF, dimanapun Anda berada, seluruh para pria, para ayah, di seluruh tubuh Kristus dimanapun Anda berada, we just want to salute you, we just want to honor you. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, hamba berdoa, biarlah para ayah boleh memilih untuk mencintai dan memimpin keluarganya. Para ayah, para papa boleh memilih hidup dengan iman. Dan aku berdoa para papi, para dedi boleh diberkati berlipat kali ganda, 2 kali ganda, bahkan berkatnya 4 generasi from the perfect daddy, from you, oh God. Terima kasih Tuhan. We celebrate, we honor every fathers. Ampuni juga kami para ayah yang tidak sempurna, yang kadang-kadang melukai istri, melukai anak-anak kami. Today forgive us as a fathers, oh God. Father, I pray that there will be a restoration. Akan terjadi pemulihan, akan terjadi pertobatan daripada hati para ayah-ayah. Hari ini Tuhan, kebangkitanmu, kemenanganmu terjadi bagi para ayah. Aku doakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, Amin. Happy Father's Day. Give a big hugs to your daddy. Awesome. And make sure kalau papi Anda tidak di rumah Anda, give them call atau datangin and cheer them up. So dimanapun Anda berada, kita akan akhiri dan kita akan berdoa, biarlah berkat Allah turun atas Anda semuanya. Jemaat Tuhan, pada hari ini jika engkau mendengar firman Tuhan, melakukan dengan segenap hatimu, Allah akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Allah akan memberkati lumbung-lumbungmu sehingga engkau tidak meminta pinjaman melainkan memberikan pinjaman. Allah akan menjadikan engkau kepala bukannya ekor. Hidupmu dipenuhi dengan iman, pengharapan dan kasih sehingga apapun yang kau lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia akan membuat berhasil hari ini sampai Maranatha di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin, amin. I love you all. See you next Sunday dan make sure Anda buat diskusi dalam rumah Anda dan di dalam iCare Anda dimanapun Anda berada. God bless you.